Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Mami Gos. Saya Panglima, Mami dan Mami. Malam ini kita kedatangan tamu dengan Ibu siapa? Fatmi Group. Kali ini Bu Fatmi mau cerita tentang pengalaman spiritualnya. Gitu ya Bu ya? Ya. Oke. Ibu, gimana sih awal pengalaman spiritualnya dengan akhirnya berhubungan dengan dunia goib gitu. Bisa cerita Bu? Saya dari mulai tahun 2017 nggak pernah yang namanya itu ribut-ribut sama suami. Normal aja, nggak pernah marah. Nah, tahun 2017 itu tiba-tiba saya itu marah nggak jelas sama suami saya. Ya, pokoknya sering marah-marah sampai suami saya itu shock gitulah ya. Nah, itu saya juga awal usaha saya yang membuka toko. Tadinya kan saya usaha filteran di rumah ibu, dibantu sama ponakan saudara saya. Dari situ saya juga bingung nih kenapa rumah tangga saya selalu cekcok terus gitu. Awalnya tuh saya di depan rumah saya itu ada belatung gitu ya, waktu saya lagi ngebangun rumah lah gitu, ada belatung banyak banget di teras rumah saya itu ya. Terus belakang rumah itu juga ada terlalu busuk gitu. Oh, kayak semacam kiriman gitu nggak sih Bu? Mungkin juga saya juga nggak tahu ya. Kenapa ada orang yang nggak suka. Atau Ibu pernah nggak sih maksudnya mencurigai orang yang nggak suka sama Ibu? Waktu saya masih usaha di rumah, emang ada sih pendapat yang ada gitulah, ada lah, pasti ada salah satu gitu aja. Cuman saya ya positif aja, pikiran saya itu nggak pernah. Kan toh dia itu baik, sering ngasih makanan, sering pokoknya baik kayak baik aja gitu ya. Kita nggak tahu artinya gitu. Benar. Dalamnya hati manusia itu nggak ada yang tahu, nggak gitu ya. Ya. Terus makin hari saya suka blend kesurupan yang cukup badan saya panas, kadang suka mimpi gitu ya, yang nggak jelas itu, mimpi yang nggak jelas, hanya ada sosok makhluk gitu yang ngajakin saya gitu di mimpi suami saya gitu. Dari situ saya kesurupan itu dia ngakuin Banaspati. oke nih, Banaspati itu sosoknya kayak gimana sih? Yang Banaspati itu berupa bola api, bisa. Banaspati itu kalau dibandingin makhluk halus itu dia mempunyai ilmu yang paling tinggi. Oh, paling tinggi. Banaspati itu katanya jin, salah satu jin perusak Paling rumah kuat. tangga. Paling kuat. Jadi dia kayak semacam telur juga ya, Mak? Ya, katanya bertaring. Bentuknya api atau pada saya itu panas. Terus badan saya itu ya. Suatu saat saya diajak berobat ke suami saya. Ya, di daerah mana tuh? daerah Tangerang ya. Tangerang. Saya di situ ya Berdiam. saya kesurupan ya, ini pun sih semua yang nyuruh ini, saya yang disuruh gitu maksudnya ini aku aja panas. Tapi Ibu kan tadi kan kemasukan ya, kesurupan ya. Nah itu kan dia ngomong nggak sih siapa yang nyuruh? Ngomong juga hati di sini saya nggak tahu. Tapi Ibu kenal orangnya?
pasangan. Ibu Dekat sekali. mencurigai dia? Awalnya aku mencurigainya. Sudah. Suami saya kasih pikiran suami saya itu satu, tapi dalam hati saya pikiran lain. Oh, jadi sudah apa namanya, kayak Feeling. feeling dari dia gitu ya. Bahkan saya sudah dikasih mungkin saya Jadi ini kayak penyakit gitu ya, jadi penyakit. Jadi kayak dari apa, kalau misalnya kita mau ngirim santet nggak sih, maksudnya santet ya? Iya, Dari makanan berarti bisa ya? kan? Malah itu lebih cepat. tapi ibu itu waktu itu kiai itu yang saya berobat, awalnya berobat itu datang ke rumah. Datang ke rumah itu dia nunjuk di atas plafon, di atas plafon saya, di atas kamar mandi itu ada sesuatu, itu lonjong, bentuknya hitam lonjong gitu, bungkus plastik. Suami saya naikin itu ke plafon gitu di atas kamar mandi, ternyata betul berubahnya. Ada Hitam, fisik yang Bu yang itu boleh jadi bentuk fisik. Iya. Seperti waktu suami saya turun, Pak Ustadznya itu kan di bawahnya, lihat ya, ada kayak salinan, lihat, Jaringan itu apa? ada Tari. Oh, bahasa tari. Sunda kan, Jaringan tarik. Oh iya iya iya. orang Sunda ya, Heeh. langsung itu sama suami saya dibawa, jangan tidur dulu, jangan buka, buka, isinya apa? Isinya tanah, Jarum. cabai, lengkuas, bawang merah, Kayaknya mau nyambel gitu. tanah. Iya. Iya kan? Belum ada sambel itu. Belum ada itu terasinya kayaknya. Mau nyambel. Belum ada nasi. Terus itu ada tulisan Ancaman ya. tujuannya itu ingin merusak rumah tangga. Oh, urusannya tetap dengan pelakor lagi. Pelakor ya? Sebetulnya bisa. Oh bukan. Jadi faktor itu Iri kan. Iri. kemungkinan sekian kali dia. Tapi intinya dia pengen menghancurkan rumah tangga ibu. Ada tulisannya. Tapi setelah ditemukan Saya tetap itu tetap terus ngamuk sampai itu Bu. Usaha saya meses itu ada meses satu terus saya tumpahin anak saya sampai suami saya, ya Allah, suami saya sampai suami sabar ya. Sampai terus gitu mungkin dari dia setelah mungkin berapa bulan dibawa itu saya berobat Ke Pak Haji. ke sini, Oh bukan, beda. bukan ke Pak Ustadz. Saya di Rukyah justru yang di sini itu selalu bisik-bisik mas sekali bisikan sekali Itu yang bisa kayak itu Banaspati. Oh, si Banaspati Yang itu aku jadi Banaspati itu tadi kan sudah dirukyah sama Iya. si Pak Ustadz, iya tapi belum keluar. Masih, saya terus. masih kesurupan terus gitu. Jadi ini Ngamuk nggak jelas. Banaspatinya kuat banget ya. Setiap ketemu orang yang maksudnya ada isi gitu ya, dikasih tahu ya itu rahasianya. panas saya ibu, seolah saya mau nantangin saya itu hilang terus gitu. Wah. Jadi jagoan sih, Bu. Iya, Iya, jagoan. jadi jagoan. Bisa silat gak waktu itu Bu? Enggak. Oh, nggak bisa. Omongannya itu masya Allah. Oh, iya. Katanya saya juga nggak sadar itu Nggak ya. sadar. Saya itu juga di Ustadz itu bukannya sembuh, itu dia mengejek Oh, Melawan. kan dia orang Jawa ya. Di Banaspati ngomongnya Jawa. Tole
Saya itu bukan tandinganmu katanya. Ini nggak ada apa-apanya. Nah Ustadz itu nggak percaya dia nggak ini. Nah malah mira saya itu kena saraf. Saya dibawa lagi ke rumah sakit sama si Ustadz. Rumah sakit apa ini? Rumah sakit saraf. Oh, rumah sakit saraf itu Iya. kayak Pokoknya ordinary. mau di Iya. cuman dokternya waktu itu baru datang malam tidak ke situ saya nggak mau sama masuk aja Udah pulang. saya diajak pulang sama di jalan itu ketemu seseorang naik motor dia pakai seragam warna biru, pakai helm, pakai jaket warna merah, helm merah. Kalau nggak salah motornya biru. Itu kok kepalanya itu miring gitu. Nah, yang di dalam sini kasih tahu kasih tahu kalau itu bukan sini. Oh, Aduh, katanya gitu. Hantu penerang penasaran ya. Oh, Iya, itu yang kemarin ketabrak mobil katanya begitu yang di sini saya. Maksudnya luar biasa itu. Saya kan penakut orangnya ya. Terus walaupun pakai helm tapi matanya tajam banget gitu. Kayak kamu Sorot ke saya itu. Nah itu setelah saya jalan dia ngiringin saya tuh. Awalnya ngiringin saya tuh sambil ngeliatin saya. Kok nyetir motor sambil ngeliatin terus ke saya ngiringin kepalanya itu. Terus ikutin saya, dia langsung nyalip itu luar biasa. Sampai di depan. Kasih Ya, itu gerbang arah masuk ke rumah. ke inilah perumahan ibu. arah ke rumah saya. Dia nungguin tuh Bu. Dan takut lah istilahnya nungguin saya. Ngiring tuh liatin saya lagi. Itu yang tadi katanya yang di sini bilang. Udah tadi itu dulu katanya. Setelah itu dia ngiringin saya lagi Bu. Ikutin belakang, nyalip lagi, kencang lagi. Nah, setelah berapa meter lagi, nyampe ke bundaran 5 gitu ya. Nungguin saya lagi dia. Nungguin saya lagi itu, miring kayak gitu ngeliatin saya, nyalip lagi dia. Nah, setelah nyampe belokan di belakang saya, dia dari spion saya melihat. Serem banget ibu, saya sampai mau lompat dari motor untuk suami saya megangin saya. Kalau enggak saya lompat. Oh, sampai yang belakang saya pada ketakutan nyalip semua itu orang-orang yang pulang kerja gitu. Mungkin mau dibuat simbol kali ini. Setelah itu saya itu ikutin terus. Ada motornya itu kan motor beat ya. Kenapa itu suaranya kayak motor trail. Oh, knalpotnya. Reng kayak gitu ya. Oh, iya. Ngikutin terus Bu sampai di maaf saya bilang. Itu anaknya suami berisiknya Itu kenapa? Berarti ibu kan di sini ibu doang yang dengar. Bapaknya nggak dengar, saya anak ibu juga nggak dengar. Berarti ibu ini punya kelebihan. dari sini tadi ada yang Bisik tahu ini, saya ya. ada Ganaspati tadi yang ikutin saya tadi. Tapi dari lahir tuh ibu ini nggak sih, maksudnya ngerasa punya kelebihan nggak sih? Waktu dari lahir itu saya juga suka pernah lihat tapi nggak sering-sering. Pernah ngelihat. Waktu Berarti emang ada basic ya dari kecil gitu ya, Bu, yang basic dari kecil. bapak saya Oh bisa? Oh. pernah ada obat itu bapak saya itu bukan Berarti nih ya, kalau misalnya orang tua kita itu bisa, itu berarti bisa nurun ya? Terkadang Ada bisa nurun gitu ada ya? yang ya tergantung maksudnya kalau yang keturunannya itu kalau misalnya keturunannya kuat si ilmu itu pasti turun, tapi kalau misalnya keturunannya nggak bisa diturunin ilmunya tuh ya dia nggak bisa Oh nggak bisa, jadi bisa lompat dimensi beberapa generasi dia nggak bisa nurunin. oh
Jadi apa namanya, dia mencari yang pas Betul, gitu ya. yang pas dengan sifat, istilahnya kekuatannya harus pas juga. Dia juga kan nggak sembarangan masuk. Memilih gitu ya. Jadi selama belum lahir dia terus menunggu gitu ya. Menunggu. Tapi pasti ada. Pasti Ada nurun ya. pasti ada yang Oh. Terus tadi itu kan diikutin gitu. motor itu berhenti di depan rumah. Terus dia tolong bukain, assalamualaikum katanya. Tapi dia bisa assalamualaikum ya. Saya ketakutan sampai gemetar. Tadi saya baca-baca soalnya saya soal itu bingung suami saya itu sama anak saya nggak bisa tidur. Itu masuk ibu, masuk itu ngobrol, saya juga kedengeran ngobrol sama yang di badan saya ini yang panas mati ini, ngobrol saya juga kedengeran ngobrol berdua, saya kedengeran di luar nalar dan timur sampai ya itu pengen balas dendam katanya. Oh yang naik motor itu yang saya tadi yang naik motor tadi pengen balas dendam katanya gitu. Saya itu ditabrak mobil box, yang nabrak itu sopirnya orang dari Wonosobo. Jauh saya suruh nunjukin rumahnya ya, saya nggak tahu. Saya kan kamu yang denger suara saya, kamu yang tahu bisa lihat saya. Setidaknya si makhluk ini minta tolong lah, Minta karena tolong. ibu itu mendengarkan dia, jadi kayak komunikasi ya. Iya. Bilangin keluarga saya gitu kan, kamu udah punya keluarga, kamu udah jadi saya belum sempurna karena saya punya Oh. jadi Jadi punya nanti anak, pada punya saat- istri katanya. Itu saya punya tiga. Satu malam nggak bisa tidur, saya berdiri di situ sambil ngoceh. Dan luar biasa. Terus apa yang ibu lakuin? Waktu ibu kan udah lihat nggak ada pocong darah-darah itu. Suami saya saya suami saya baca Yasin, namanya ini loh. tadi itu yang baca yang didoain lah ya. Nggak ngerti dia ini tetap tenggang sampai paham itu jam 6 baru dia kecil. Itu hilangnya dengan sendirinya atau gimana Bu? Bu, kita tadi katanya ibu pulang ke Jawa. Iya. Nah, di Jawa itu bu ngapain? Berobat lagi ya? Saya masih malah sampai setiap saya di tempat yang kelihatan mistis gitu aneh kayak gitu ya ketepatan lebaran juga sih saya pulang ke Jawa itu ya. Situ saya diajak ke tempat Salah satu ustaz. habis Quran Di daerah Jawa ini ya, Jawa Timur. Nah, itu saya berbilang surupan oh malah tambah hebat yang ada di surutannya. rumah saya itu Oh, makanya kena buaya kena Oh, katanya buaya. buaya naspati itu yang paling itu ya bilang yang masuk tiga sosok. ya sosok itu selalu bilang ada yang buruk. Jadi ini semacam santet Kalau buaya kadang dia sakit badannya. saya ya. Terus setelah diruqyah itu keluarlah mereka itu katanya keluar sampai disuruh masuk Islam tuh nggak mau lah mereka. Terus saya kalau keluar dari tubuh biasalah gitu ini bisa dibunuh saya sama di sini. Iya, pasti Karena gagal ya. Karena Hasilnya. baginya agak keras, ruqyahnya itu keras dia. Saya potong gitu gitu.
video itu saya lihat dari video itu. Saya nggak sadar waktu itu lihat dia. Nah setelah itu saya sadar tuh, nggak sadar katanya udah bersih lagi, udah keluar semua. Datang lagi Bu, datang lagi, kesuruhannya lagi, kesuruhan dari sana dikirim lagi. Nggak sadar lagi saya lihat lagi, keluar lagi itu, datang dukunnya lagi. Berkali-kali jadi ya. Dukunnya ini yang datang Oh, ini jadi dukunnya, jadi bukan jasadnya yang datang ya, tapi rohnya, ilmunya yang datang. Masuk, bisa masuk. Menunjukkan jati diri. Oh, supaya jadi itu ya, langsung ngadep ke si ustadz ini gitu. Melawan si ustaz. Oh, ngadu ilmu. Kalah ya, jadi si dukun ini, si ustadz berhasil mengalahkan si dukun ini. Itu saya Oke. itu saya udah pulang lagi ke Tangerang nih. Oh, itu Tangerang ya. Masih tetap masih tetap tapi nggak begitu sering lah ya. Berarti ada jeda waktu gitu ya. Nah, akhirnya sama tetangga saya jadi perkenalkan sama Mami. Wah. Mami. Saya diruqyah lah sama Mami. Dan hasilnya rupiah dari mami apa Bu? Ya, dari pengobatan kita nih. Ngobatin ke mami. Udah sampai 3 kali ya Mami ya. 3 kali berturut-turut. Dari situ alhamdulillah Sehat. Kembali. kembali normal, Terus kembali setelah- rumah tangga saya Aman. tentram. Alhamdulillah. Jadi Nggak marah-marah. nggak kesurupan lagi ya setelah. Kalau kesurupan mungkin Bisa dikendaliin Hmm. gitu setelah saya ya dengan perantara Mami. Terima kasih ya Mami. Iya. Saya sama Mami bisa di rumah tangga saya bisa Amin. ini. Alhamdulillah. Dan channel ini namanya Mami Magos. Subscribe ya. Jangan lupa Subscribe, komen like, dan like ya. komennya. Karena sudah nyata ya Umi ya. Ini hasil daripada proses penyembuhan kita ya. Alhamdulillah. Terus ada nggak sih maksudnya dari perjalanan spiritual Ibu selama dari 2017 sampai sekarang? Apa sih yang Ibu ambil hikmah dari perjalanannya itu? Setelah saya mengalami kejadian yang di luar nalar ini, sampai sekarang seperti terbuka gitu batin saya. Oh, mata batin ya. Batin saya itu lebih peka. Terus yang tadinya saya Cuek aja bisa gitu ya. bisa melihat misalnya di kuntilanak bisa Oh, iya. Bisa Bisa aja. Tapi tanpa gitu ya. Tapi kayaknya leluhurnya ada nih. Ada. Ada mungkin leluhur. karena dari bapak saya tadi bisa Betul. Imannya lagi oke. Iya, boleh. Setelah saya terbuka ini saya lebih bisa mengendalikan Emosi. saya. Yang biasanya kata-kata ini saklek gitu ya, sekarang lebih bisa Menahan. bisa Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. agak terjaga lagi. Amin. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin. Masya Allah. Tiba-tiba secara ini Bu yang Kebetulan. kebetulan apa banyak teman-teman saya tetangga tiba-tiba datang ke rumah masalah rumah tangga Oh, kayak curhat gitu. Curhat. kali-kali Iya. kalinya
Setiap saya ketemu di toko, di rumah, selalu ada ibu-ibunya. Curhat sharing-sharing sama saya. Dan saya sedikit bisa bantu gitu. Alhamdulillah. Jadi Sampai sekarang ini. jadi sekarang ini Selalu ada. alhamdulillah. Berarti ada ini ya, ada apa namanya? Ujungnya positif. Ya. Dari yang tadinya tersakiti, akhirnya ujungnya bisa ngebantu. Alhamdulillah. Ilmunya jadi nggak semua ilmu itu dibilang apa sih Bu, ya, negatif atau kita kayak cenderung kayak menduakan Tuhan, tidak seperti itu. Tapi kita lebih positifnya untuk bisa saling membantu sesama ya Bu ya, jadinya ya. Jadi lebih ke ilmu itu dipakai untuk apa? Bisa untuk negatif, juga bisa untuk positif. Dan salah satunya Bu Fatmi ini memakai ilmu yang udah ada, sudah ada dari lahir ya Bu ya, karena keturunan. Jadi akhirnya diasah tajam untuk hal yang positif. Gitu ya. Alhamdulillah. Sebisa saya, kemampuan saya membantu orang yang kesulitan, pengen saya bantu. Iya, betul, dapat ke betul, saya. betul. Bisa membantu semampu saya. Iya, amin, amin. Iya, amin. Ya, hebat. Sama Ibu Riri. Panglima, Jawara, kita kenalan. Banyak teman. Alhamdulillah. Jadi kita ngumpul-ngumpul itu nggak harus selalu negatif ya Bu ya. Betul. Juaranya jadi kita saling sharing gitu untuk apa namanya, kalau ada yang kurang atau apa kita saling perbaiki gitu kan. Terus Karena di setiap musibah atau apapun Pasti ada ada hikmahnya ya. Benar makna Tapi apa? di luar sana sampai akhirnya sekarang itu saya mungkin lebih baik dari hari kemarin. Terus lebih baik. Ya Mami ada yang mau ditambahin mungkin nih? Ayo tambahin. Ya intinya sih setiap kita melakukan perjalanan spiritual seperti Ibu Fatmi yang dialami gitu kan, pasti banyak ada hikmahnya juga. Itu istilahnya secara tidak langsung mengasah batinnya Bu Fatmi itu menjadi tambah kuat lagi gitu. Kayak begitu. Tapi yang saya penasaran banget, tadi kan dia dikit. Nah, ilmunya kan dibersihin sampai akhirnya dia bisa bersih kayak sekarang ya. Itu balik dari sini ke orang yang kirim. Pasti kalau ilmu spiritual kayak seperti itu, kalau dia dikalahkan oleh musuhnya pasti akan balik kembali yang ngerjain gitu ya, yang Kedukunnya Buat pasti lain kembali ke diri untuk perbuatan itu akan kembali ke kita. betul ya, betul kayak seperti itu. Jadi hati-hati Nanam gitu ya, pasti panen. ya berarti siapa yang menanam dia yang akan menuai. betul Karena hukum tabul tua itu pasti ada. berlaku, karma berlaku. Karma selalu berlaku sama saya. betul Makanya buat sahabatnya Mbak Migos di rumah lebih hati-hati. Memang mungkin kita nggak bisa tonjok-tonjokan ya Mia. ya, Tapi betul. main Secara spiritual kita tonjok-tonjokan ya. Iya. Menakutkan itu yang Iya. di belakang Betul. dengan cara halus. Betul, halus, tapi gitu. menusuk bisa mematikan. Oh. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Fatmi. Terima kasih Bu Fatmi. Terima kasih udah Telah datang. hadir di base campnya Mami Gos. Lain kali mungkin kita bisa kumpul lagi, sharing-sharing lagi dengan pengalaman yang baru mungkin. Ya, Betul. pengalaman baru. Untuk sahabat-sahabat Mami Gos semua yang mungkin punya pengalaman seperti Ibu Fatmi yang ingin juga nih sharing sama kita, atau pengen tahu sebenarnya aku tuh kenapa sih kok bisa kayak gini. Nah, bisa ya Mi ya nanti ya. Bisa. Bisa banget, nanti aku cantumin nomor admin yang bisa kalian hubungin. Kayak gitu Mi. Oke, kita tutup ya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam amigos. Bye bye.